Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai materi dari akidah akhlak yang berjudul Akhlak Pergaulan Remaja, yang terdiri dari anggota kelompok pertama Ananta Ipsi Maulana, kedua Muhammad Rafi Afizar, ketiga Muhammad Alvan Nuriski, keempat Sahabat Yaman Al-Fikri, kelima Yusuf Afrizan Bayintaro. Materi mengenai pengertian remaja. Akhlak terpuji pergaulan remaja. Pertama, bentuk akhlak terpuji pergaulan remaja. Kedua, dampak positif akhlak terpuji pergaulan remaja. Ketiga, membiasakan akhlak terpuji pergaulan remaja. Lalu akhlak tercela pergaulan remaja. Yang pertama, bentuk akhlak tercela pergaulan remaja. Kedua, akhlak tercela pergaulan remaja. Ketiga, menghindari akhlak tercela pergaulan remaja. Apa itu remaja? Fase remaja merupakan salah satu tahapan kehidupan psikologis yang penting bagi setiap manusia. Pada tahapan ini, remaja memiliki ciri-ciri khusus dalam tugas perkembangannya yang berlangsung antara usia 13 sampai dengan 19 tahun, yaitu perubahan masa kanak-kanak ke masa dewasa. Masa remaja adalah masa peralihan dari usia anak-anak kepada usia dewasa. Pada masa ini, ingin tahu remaja tumbuh dengan pesat. Mereka lebih terbuka kepada teman-teman sejawatnya daripada kedua orang tuanya. Akhlak terpuji pergaulan remaja. Akhlak mulia atau akhlak terpuji disebut juga dengan akhlakul mahmudah atau akhlakul karimah, yaitu sikap dan tingkah laku yang mulia atau terpuji terhadap Allah, sesama manusia, dan lingkungannya. Sifat mulia tersebut bagi setiap muslim perlu diketahui yang sumbernya dari Al-Quran dan hadis. 1. Bentuk akhlak terpuji pergaulan remaja. A. Menjalin persaudaraan atau ukhuwah. Dalam kaitannya dengan pergaulan remaja, Islam memberi petunjuk bahwa antara laki-laki dengan perempuan diperbolehkan mengadakan pergaulan sampai pada batas tidak membuka peluang terjadinya perbuatan dosa. Islam adalah agama yang menjaga kesucian. Pergaulan di dalam Islam adalah pergaulan yang dilandasi oleh nilai-nilai kesucian. Dalam rangka menjaga kesucian pergaulan remaja agar terhindar dari perbuatan zina, Islam telah membuat batasan-batasan sebagai berikut. Pertama, laki-laki tidak boleh berdua-duaan dengan perempuan yang bukan mahramnya. Jika laki-laki dan perempuan di tempat sepi, maka yang ketiga adalah setan. Kedua, laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim tidak boleh bersentuhan secara fisik. Dan yang terakhir, laki-laki ataupun perempuan tidak boleh mengadakan pergaulan dengan orang yang dapat menjerumuskan ke dalam perilaku LGBT, tawuran, mengonsumsi minuman keras, dan narkoba. B. Mengembangkan wawasan keilmuan. Menurut Jen Piaget, kelompok remaja berada pada tahap operasional formal dan merupakan tahap terakhir dari perkembangan kognisi. Perkembangan yang sehat dan normal membuat mereka mampu memecahkan masalah-masalah dengan menggunakan berbagai alternatif dan memahami berbagai masalah yang kompleks dan rumit. Merujuk kepada pendapat tersebut, maka remaja harus diarahkan untuk mengembangkan kemampuan intelektualnya melalui kegiatan-kegiatan akademik atau non-akademik, baik melalui pendidikan formal maupun pendidikan non-formal. C. Mengembangkan sikap saling menghormati dan menghargai dalam kurung tasamuh. Tasamuh atau toleransi adalah rasa tenggang rasa atau sikap menghargai dan menghormati terhadap sesama, baik terhadap sesama muslim maupun dengan non-muslim. Islam mengajarkan bahwa sesama muslim harus bersatu serta tidak boleh bercerai-berai, bertengkar, dan bermusuhan, karena sesama muslim adalah saudara. Terhadap pemeluk agama lain, kita diperintahkan agar bersikap tasamuh. Sikap tasamuh terhadap non-muslim itu hanya terbatas pada urusan yang bersifat duniawi, tidak menyangkut masalah akidah, syariah, dan ubudiyah. D. Bijak dalam menggunakan media sosial.
Media sosial merupakan media untuk bersosialisasi satu sama lain yang dilakukan dengan online, yang memungkinkan manusia saling berinteraksi tanpa dibatasi ruang dan waktu. Dalam menggunakan media sosial, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu: pertama, menata niat. Yang kedua, bacalah berita hanya dari sumber yang layak dipercaya dan kredibel. 3. Baca dulu isi beritanya, pertimbangkanlah manfaatnya dan madorotnya. Keempat, jangan mudah terprovokasi terhadap isi berita yang ada di media sosial. 5. Gunakan media sosial untuk hal yang memberi manfaat. Dan yang terakhir, ingatlah terhadap pelanggaran media sosial. 2. Dampak positif akhlak terpuji pergaulan remaja. A. Menumbuhkan sikap arif dan bijaksana. Sikap arif dan bijaksana dapat dilihat pada kemampuan bertindak sesuai dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat, baik norma-norma hukum, norma-norma keagamaan, kebiasaan-kebiasaan maupun kesusilaan, dengan memperhatikan situasi dan kondisi pada saat itu, serta mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya. B. Menumbuhkan sikap mandiri. Sikap mandiri harus ditanamkan pada diri remaja. Dengan kemandirian yang dimilikinya, maka dia akan mampu bertindak tanpa bantuan pihak lain, bebas dari campur tangan siapapun, dan bebas dari pengaruh apapun. Sikap mandiri pada diri remaja akan mendorong terbentuknya perilaku tangguh, tidak mudah terpengaruh perilaku negatif, berpegang teguh pada prinsip dan keyakinan atas kebenaran sesuai tuntunan ajaran agama, moral, dan ketentuan hukum yang berlaku. C. Menumbuhkan sikap tanggung jawab. Tanggung jawab dapat diartikan sebagai kesediaan dan keberanian untuk melaksanakan semua tugas dan wewenang dengan sebaik mungkin, serta bersedia menanggung segala akibat atas pelaksanaan tugas dan wewenang tersebut. Remaja yang mempunyai rasa tanggung jawab akan mendorong terbentuknya pribadi yang mampu menegakkan kebenaran dan keadilan, penuh pengabdian, serta tidak menyalahgunakan profesi yang diamanatkan. 3. Membiasakan akhlak terpuji pergaulan remaja. 1. Menutup aurat. 2. Menjauhi perbuatan zina. 3. Mengajak ke perbuatan kebaikan. 4. Santun dan rendah hati. 5. Tawadhu. 6. Mengisi waktu luang dengan kegiatan bermanfaat. Akhlak tercela pergaulan remaja. Istilah perilaku tercela remaja diidentikan dengan kenakalan remaja. Kenakalan remaja adalah gejala penyakit atau patologis secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabdian sosial, sehingga mereka mengembangkan bentuk perilaku yang menyimpang. 1. Bentuk akhlak tercela pergaulan remaja. A. Pergaulan seks bebas. Naluri seksual yang tidak terkendali atau dilakukan tanpa aturan akan mendatangkan kekacauan di masyarakat. Misalnya, terjadinya penyakit kelamin, pergaulan seks bebas, memicu munculnya pelanggaran-pelanggaran yang baru, misalnya aborsi dan pembunuhan bayi-bayi yang lahir dari hubungan seks di luar nikah. B. Tawuran. Remaja yang terlibat dalam tawuran seringkali dipicu oleh persoalan-persoalan yang sederhana, misalnya saling ejek, senggolan kendaraan, dan lain-lain. Yang lebih memprihatinkan adalah adanya beberapa remaja yang terlibat dalam tawuran tetapi tidak mengetahui penyebabnya, hanya ikut-ikutan dengan atas nama solidaritas yang keliru. Untuk itu, remaja harus jeli dan hati-hati apabila menghadapi permasalahan semacam ini.
C. Mengkonsumsi minuman keras. Di dalam alkohol ada racun yang disebut protoplasmik, yaitu racun yang mempunyai efek depresan pada sistem saraf, sehingga orang yang mengkonsumsi minuman alkohol secara berlebihan akan kehilangan kemampuan untuk mengendalikan diri, baik secara fisik, fisiologis maupun sosial. Hal inilah yang menyebabkan seorang pemabuk sering melakukan keonaran atau keributan, bahkan perkelahian hingga pembunuhan. D. Penyalahgunaan narkoba. Narkoba merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Dampak yang ditimbulkan dari mengkonsumsi narkoba sungguh sangat membahayakan. Pada awalnya, narkotika digunakan untuk keperluan medis, namun dalam perkembangannya sering disalahgunakan bukan untuk kepentingan medis. Di dunia medis, narkotika digunakan untuk keperluan operasi medis karena dapat memberi rasa nyaman dan menghilangkan rasa sakit sementara waktu. 2. Dampak akhlak tercela pergaulan remaja. A. Bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Islam. Fenomena kekerasan dan tawuran antar pelajar, bahkan mahasiswa ataupun antar kelompok masyarakat sering terjadi di tengah masyarakat. Perilaku reaktif dan emosional secara berlebihan yang kadang-kadang hanya dipicu oleh hal-hal sepele. Amukan massa secara beringas melawan aparat atau ujuk rasa yang anarkis sering juga terjadi. B. Hilangnya budaya malu. Malu adalah sebagian dari iman. Hilangnya iman dapat diawali dari hilangnya rasa malu pada diri seseorang. Orang yang mempunyai rasa malu, dia akan hati-hati dalam melakukan suatu perbuatan. Remaja mempunyai rasa malu bila melakukan suatu perbuatan, maka akan selalu menjaga martabat atau harga dirinya. C. Menimbulkan masalah kesehatan. Penyalahgunaan narkoba memunculkan berbagai masalah, misalnya bidang kesehatan, sosial, kriminal, dan ekonomi. Dalam banyak kasus, penyalahgunaan narkoba telah menjadi sumber masalah di bidang kesehatan, misalnya penularan virus HIV atau AIDS yang mematikan. Sedang dampak minuman keras bagi yang mengkonsumsinya adalah mabuk, sehingga dapat menyebabkan cedera dan kematian. Penurunan kesadaran seperti koma dapat terjadi pada keracunan alkohol yang berat, demikian juga yang henti nafas dan kematian. 3. Menghindari akhlak tercela pergaulan remaja. 1. Meningkatkan kadar iman dan amal soleh. 2. Meningkatkan kualitas akhlak dan etika bergaul. 3. Mengatur waktu dengan baik. 1. Meningkatkan kadar iman dan amal soleh. Menaruh kepercayaan secara tulus kepada Allah menjadikan manusia sebagai sosok insan yang memiliki visi dalam hidup, di mana visi ini selalu akan diperjuangkannya dengan segenap usaha dan kerja keras sebagai rasa kepeduliannya terhadap kemaslahatan semua orang yang ada di sekitarnya. 2. Meningkatkan kualitas akhlak dan etika bergaul. Manusia adalah makhluk sosial, sehingga dalam kehidupannya pasti membutuhkan manusia yang lain. Agar dalam pergaulan antar manusia atau interaksi sosial tersebut bisa berjalan dengan baik, maka perlu disepakati adanya tata aturan yang harus dipatuhi bersama. Orang yang melanggar tata kehidupan sosial maka akan terkucil dari masyarakatnya. Untuk itu, remaja yang merupakan bagian dari anggota masyarakat harus menjaga kehidupan di lingkungan masyarakatnya sehingga terwujud kehidupan yang harmonis. 3. Mengatur waktu dengan baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran banyak bersumpah dengan menggunakan kata yang menunjukkan kepada waktu, misalnya al-ash, al-lail, ad-duha, dan lain-lain. Ini menunjukkan bahwa umat Islam harus memperhatikan waktu. Dalam beraktivitas harus menggunakan kesempatan yang ada. Jangan sampai menunda-nunda suatu pekerjaan yang seharusnya dapat diselesaikan. Cukup semantun and matur suwun cak.